Ya. Pas. Dan tapi kan tidak semua yang terdampak kemarin itu, yang tadi itu tidak punya lahan. Ya. Makanya Pak, Tenggemun, Anikian benar-benar tidak punya. Abrasi pantai yang terjadi di pesisir Pantai Monggalan, Desa Kusambah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali berdampak pada permukiman warga. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berat akibat abrasi yang telah berlangsung sejak tahun lalu dan semakin parah setelah diterjang gelombang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Eka Mita, Suputra wartawan Tribun Bali. Rekan Eka Mita, silakan laporan selengkapnya. Tribuners, abrasi parah terjadi di pesisir Mongalan di Desa Kusambah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Akibat dari abrasi tersebut, setidaknya ada 12 kakak yang harus kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka yang berdiri di pesisir Desa Kusambah hancur diterjang ombak. Terus sementara 12 kakak ini harus pindah, mereka tinggal di rumah kerabat mereka di wilayah Desa Kusambah. Wakil Bupati Klungkung Cokode Gede Surya Putra kemarin juga sudah meninjau kerusakan yang terjadi dan pemerintah daerah juga tengah mencari solusi untuk dapat merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Jadi kemarin Cok Gede Surya Putra meninjau lahan milik provinsi maupun milik Pemda Klungkung yang sekiranya dapat digunakan nantinya untuk menyediakan tempat tinggal bagi warga terdampak abrasi parah, terutama yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal lain atau lahan di wilayah Kusambah. Sementara untuk penanganan juga masih dikoordinasikan terutama dengan pihak Bali wilayah Sungai Bali Penida bagaimana untuk melakukan tindak lanjut atau penanganan abrasi parah di pesisir Kusambah. Demikian. Pak, rumah Bapak kapan nih ke Pak terdampak nih Pak? 3 hari ya Pak. Mulai ya, kita kayak rusaknya mulai 3 hari ombaknya menghantam. Oh nih ke Pun habis semua, dan sisa paling. rumahnya semua udah habis. Ya. Oke. Pak, waktu ini tinggal berapa orang Pak gitu Pak? Ya 3 orang, 3 orang sama si mantan itu. istri, serang adik dia. Oke. Sekarang gimana Pak dengan kondisi itu? Kita pindah aja dulu. Oh, Pak. Antara Merbuk ke di desa. Di desa di rumah dua tuh gimana nih? Ini rumah tua pun itu. Oh, Kalau yang dipakai dan kampung rame gitu. rame oh. Ini hanya meter lahan 2 hari, tapi aja yang 5 kakak. Oh, gitu. 5 kakak. Kamu Ini kan ini kan pun karena barang-barang yang sebagian mereka masih di rumah mereka masih kari sebagian. Matan didang dijaga nama le pun tempat metan iya, oke. Bapak sih sempat menyelamatkan barang-barang 3 hari lalu itu? tempatnya. Karena kejadiannya itu siang Pak, Siang. siang sampai sore. Kadang-kadang siang, kadang-kadang sore ombaknya gede Pak. Oh, bisa diceritakan waktu ini ke situasinya gimana Pak? Tiba-tiba nih ke ombak tinggi atau Tiba-tiba kadang-kadang saya mikir kan ada wheelnya menaik dekat jadi nusa yang waspada juga memang betul ada wheel yang menaik pun ada ombaknya besar juga lagi menghantam emas yang habis dan sekarang habis total sekarang? kari malah 1 kamar tapi temboknya mantan mantapnya tidak ada pun. Berarti bahwa kan sama sekali pusing dan tidur Pak Mas. Dan ya tidak itu. Ya mon tadi dikit Pak, ada ombaknya tenidang tidur Pak. Di ngoh mantan Pak, pun pal. Pak udah berapa tahun tinggal di situ Pak? Ampun 40 tahun. 40 tahun? Dan sekarang mau abrasinya paling parah Pak? Niki abrasinya paling parah. Itu berapa kenan luas rumah yang hancur itu? Hanya 4 hari. 4 hari. Itu tanah pribadi. Mungkin Bapak sementara kemana nih mengungsi? Pulang kampung rumah asal nih. Masa. Nggih. Itu juga kondisinya Niki pun rapat sekali Pak. Hanya meter lahan 2 hari tapi yang tinggal niki aja 5 kakak. Hotel-hotel genahan. Nah, dengan adanya informasi tadi Pak Wakil Bupati juga ngecek lahan rencananya untuk merelokasi warga itu gimana Pak menurut Bapak? Nya sungkara lewetan dia ke rumah nih ke nya sungkara Pak Bupati
Di Canunas ada yang lebih kenal dan cepat yang mau pindah hari itu. Nah, Bapak sekarang berapa anggota keluarga itu? Anak berapa? Yang anaknya 2, cucu yang 3. Laki-laki. sisir namanya Pak, lengkapnya Pak. Yang di Utus Pak. Dua ke warga napi Pak Islam Banjar. Warga berarti 1 dah. Oh, satu. Baik, selamat pagi. Di pagi hari ini yang ditemani Pak Kadisos dan Masal terkait dengan hal ini, kegiatan hari ini adalah meninjau lokasi sekaligus warga yang terdampak abrasi di Pantai Monggalan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Pantai Monggalan ini sudah terjadi abrasi dari tahun lalu juga sudah, dan sudah sempat kita usulkan ke BWS untuk penanganan tanggul. Namun menurut kajian dari BWS, kalau dipasang tanggul nanti akan menebar abrasinya ke wilayah timur. Nah, jadi disarankan oleh BWS juga untuk warga-warga yang tinggal di wilayah tersebut untuk segera mungkin direlokasi. Nah, hal ini juga menjadi usulan kami ke depan nanti, dan kita akan meraportaskan, dan sepulang dari ini Bapak Bupati dari NTT akan yang laporkan kondisi ini, dan akan kita segera raportaskan untuk bagaimana kami di pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah terkait dengan warga-warga yang terdampak, khususnya ada beberapa warga yang sama sekali sudah tidak memiliki lahan untuk mereka tinggal. Jadi itu akan jadi kita akan carikan solusi agar bagaimana masyarakat tetap bisa memiliki hunian yang layak lah untuk mereka tempati. Dan untuk hari ini kita dengan Dinas Sosial memberikan bantuan sembako dan untuk keperluan sehari-hari untuk menyambung sementara kehidupan mereka, karena beberapa mungkin tidak bekerja lagi, beberapa juga tempat usaha dari sana yang terdampak. Jadi untuk keseharian untuk kebutuhan sehari-hari dari Dinas Sosial memberikan bantuan berupa sembako dan beberapa peralatan rumah seperti kasur, selimut, pakaian dan sebagainya. Ada berapa warga yang terdampak? Yang terdampak sekitar 12 nih Pak. 12 kakak. 12 kakak kakak yang terdampak. Dan itulah sedang kita minta Pak Mekel untuk mengidentifikasi satu persatu daripada warga-warga yang terdampak, mana yang sudah memiliki tempat tinggal di kampung asalnya atau di Banjar asalnya, dan mana yang memang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal. Udah ada Pak, berapa jumlah orang yang memang sama sekali tidak punya tempat tinggal? Yang tidak punya tempat tinggal asal sekitar berapa nih Pak? Yang tidak punya tempat tinggal asal kurang lebih ada 4 kakak. 4 kakak. Ya. Sementara Dan mereka itu yang kan sementara mereka tinggal di Banjar ya. Numpang di tempat Banjar, yang satu masih tinggal di sana. Ada rencana untuk pembuatan rumah kepada Nah, ini yang kita carikan solusi nanti ke depan. Makanya sekarang kita inventaris dulu aset-aset mana milik pemerintah kabupaten maupun provinsi, mungkin itu sebagai usulan kami untuk merelokasi mereka untuk memberikan hunian yang. Berarti dipastikan sudah tidak layak huni lagi di sana Pak? Kita pastikan sudah tidak layak huni, dan sudah sampaikan Pak Mekel dan warga juga yang terdampak untuk tidak lagi tinggal di sana, karena musibah ini bisa datang kapan saja, dan kalau kita amati langsung di lapangan tadi ombak yang begitu besar dan pasti akan mengerus lagi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.